Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Saya bersama dengan Bang Andi Ucok Sinulingga. Gitu. Sudah lama tidak berjumpa. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Makasih nih udah datang ke rumah nih. Kita keroyok di Sabtu. Hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sabtu pagi itu harusnya nonton TV, baca-baca. Soalnya ngatur jadwal Bang Ucok sibuk karena selalu menjadi tamu Siapa? media massa dan kemarin Indonesia Lawyers Cup ya kan. Tamunya Bang Karni Ilyas. Bang Ucok, langsung saya ingin tanya dan mengkonfirmasi perspektif Bang Ucok. Kemarin Hantayuda, Poltreking Indonesia, Indopol, Indikator, kemudian Carta itu mengeluarkan survei. Ya yang terakhir itu tentu saja Poltreking. 5 provinsi di Pulau Jawa, di mana Anies sudah mulai unggul di Jawa Barat, DKI dan Banten. Kemudian Ganjar masih dominan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bang Andi Sinulingga melihatnya seperti apa? Sebenarnya bukan 5 provinsi ya itu kalau di Carta di Poltreking ya Hantayuda ya itu di 6 provinsi. Cuman provinsi Yogyakarta itu mereka gabungkan dalam provinsi Jawa Tengah tuh. Jadi 27 juta pemilih di Jawa Tengah ditambah dengan 3 jutaan pemilih di Jogja itu digabung jadi satu tuh, sehingga dalam klasternya itu bisa kita lihat tuh 16% populasi pemilih ada di situ. Jadi relatif bukan Jawa Tengah sendiri ya? Bukan Jawa Tengah plus Jogja. Itu dijadikan satu klaster, dan memang kalau dari surveyor yang kita lihat itu jadikan satu klaster tuh. Nah, tempat di Jawa Tengah dan Jogja itu. Jadi dengan populasi 1000 populasi di Jawa Tengah dan Jogja, di Surabaya 1000 populasi sampelnya, kemudian di Jakarta, Banten dan Jawa Barat tuh. Jadi sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai 5 klaster ya di Jawa, di Pulau Jawa. Klaster Jawa Barat, klaster Banten, klaster DKI, klaster Jawa Timur, dan klaster Jawa Tengah dan DIY. Jadi 6 provinsi sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari surveinya Poltreking kemarin itu, paling tidak ada 2 hal yang kita bisa ambil ya, kita garis bawah itu. Hal yang pertama itu adalah dalam survei itu ingin menyampaikan pesan bahwa Pulau Jawa dengan tingkat pemilih terbesar 58% pemilih itu ada di Pulau Jawa, sehingga siapa yang memenangkan pemilihan presiden nanti di Pulau Jawa maka dialah yang akan memenangkan Pilpres. Begitu. Itu kan frame yang apakah memang frame itu ingin dibentuk atau memang terbentuk frame itu. Nah, tapi kalau dia terbentuk, pertanyaannya muncul, kenapa Hantayuda hanya memotret Jawa, sementara pulau-pulau lain yang besar, misalnya katakanlah Sumatera itu ada 20,4%. Itu kenapa tidak dipotret gitu? Jadi kenapa dan kemudian apa yang dimaksud dengan Jawa ini? Jawa sebagai pulau misalnya kita mau lihat tuh, tapi terframing tuh bahwa seolah-olah siapa yang kuat di Pulau Jawa maka dialah yang akan menjadi presiden nanti ke depan itu. Nah, itu dengan kerangka berpikir bahwa 58% lebih pemilih ada di Pulau Jawa itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat kemarin itu, kita lihat hasil survei Carta itu, kalau kita baca Carta apa indikator? Indikator, bukan indikator, Poltreking. Poltreking. Hantayuda ya, Hantayuda ya. Ini kan kita bicara Hantayuda ya. Nah, framing yang kedua itu adalah capres dan cawapres. Nah, kalau kita lihat capresnya siapa itu dibagi 3 tuh. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, itu 3 itu aja itu. Nah, tapi kalau kita lihat cawapresnya itu hanya ada 2, Erick Thohir dan AHY. Ya di Jawa Barat tentu Ridwan Kamil yang kuat. Nah, saya nggak tahu apakah survei ini memang digunakan untuk framing itu.
Saya tidak tahu. Tapi yang pasti adalah frame itu terbentuk bahwa pemilihnya Ganjar lebih nyaman wapresnya cawapresnya adalah Erik dan pemilih Anies lebih nyaman kalau capresnya itu AHY. Itu kesimpulan yang keluar dari bukan dari publik, justru dari survei itu sendiri. Publik ini kan menerima informasi publik ini. Informasi itu yang kemudian diolah sama publik. Tapi yang memberikan informasi itu kan surveyor, media-media televisi. Kemudian yang mengamplify hasil survei. Iya, yang mengamplifikasi hasil survei, bukan hanya mengamplifikasi, tapi ikut juga memframe itu. Mengamplifikasi ya tentu membesarkan skalanya, tapi skala pemberitaan dengan skala framing itu dua hal yang berbeda itu. Nah itu yang bisa kita lihat ya dari survei ini secara politik ya. Karena survei ini nggak bisa juga kita lihat semata-mata dalam kerangka akademik. Ini kan survei ini ilmiah. Survei ini ada ilmunya, itu ada metodologinya itu. Tapi survei yang punya ilmu dan metodologi ini dia tidak ada dalam ruang kosong tuh. Nah, dia ada dalam ruang politik tuh. Ada ruang politik. Apalagi kalau kita lihat bagaimana survei itu, saya membayangkan 1.000 responden tuh, kalau 1.000 kita bicara, saya mau bicara lebih belak-belakan ya biar publik juga tahu gitu. Misalnya kalau 1.000 responden per provinsi itu saya kira tidak kurang dari 800 juta itu sekali survei. Oh, nilainya. Oh iya. Dan kemudian kalau dia ada 5 klaster itu berarti sekitar, kalau saya boleh 8 kali 5 sekitar 4 miliar tuh. 4 miliar. Nah, untuk mensurvei itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa yang paling berkepentingan dengan survei ini nih? Karena uang 4 miliar tuh tidak kecil tuh. Untuk hanya sekedar tahu survei nih, terus kemudian survei ini untuk apa gitu. Itu terlalu kecil itu menurut saya tuh. Karena itu berarti ada orang yang berkepentingan dengan hasil survei ini, dan kemudian hasil survei ini bisa diamplifikasi itu. Nah, pertanyaannya itu yang paling serius tuh publik itu, kita harus mereka-reka, meraba-raba siapa sebenarnya yang mengkontrak survei ini itu. Itu penting untuk diketahui ya. Nah, itu yang pertama dari segi politiknya. Yang kedua dari segi bacaan kita terhadap hasil survei itu yang dilakukan oleh Poltreking itu. Kita bisa lihat ya, Banten itu Anies dominan hampir 50%, hampir 50%. Hampir 50% pemilih di Banten itu memilih Anies, kemudian di DKI hampir 50%, 49% memilih Anies, itu cukup kuat ya. Kemudian di Jawa Barat itu tingkat pilihan Anies itu 2 kali lipat dari pilihannya terhadap Ganjar tuh. Jadi Ganjar itu 18% apa 19%, Anies itu 30-an ya. 36 bos. 36. Ada di kepala gue semua tuh. Kita nggak perlu dituntun tuh. Jadi Ganjar sekitar 18% di Jawa Barat, dan Anies 36%, dan Prabowo 30%. Betul. Jadi tingkat pilihan Anies dengan Ganjar itu berjarak 2 kali lipat. Nah, di Jawa Tengah dan Jogja memang Ganjar perkasa ya 71%. Kemudian di Jawa Timur Ganjar juga 36%, dan di Anies 19% tuh. Di 19,5% tuh. Jadi Jawa Timur masih sangat kompetitif. Nah, kalau kita lihat hasil survei itu, kalau survei ini dijadikan sebagai pegangan sebenarnya, jadikan survei ini sebagai pegangan, kalau hanya Pulau Jawa, maka dari survei itu bisa kita lihat Ganjar itu menonjol. Iya. Nah, Ganjar itu menonjol. Karena ada fakta lain yang ditutupin, yang nggak nampak. Apa fakta lain yang tidak nampak? Itu di Pulau Sumatera. Nah, ingat, kalau cara membacanya ini, kalau Ganjar itu determinan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dengan populasi pemilih sekitar 30 jutaan, digabung antara Jawa Tengah dan Jogja, maka di Jawa Barat tuh ada 33 juta pemilih tuh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah
Ganjar menang 65% di Jawa Tengah Jogja, Anies menang 65% di Jawa Tengah Barat. di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, tidak termasuk Banten. Oke, Jawa Barat 33 juta Jawa Barat. 30 juta Jateng dan Jogja. Maka kalau di sini Ganjar menang 65%, di sini Anies menang 65%, maka itu nilainya 0 tuh. Draw itu. Jadi itu melihatnya begitu itu. Nah, kalau misalnya katakanlah kompetitif di Jawa Timur, nah kompetitif di Jawa Timur itu kan dengan 16% pemilih ya, sekitar 30 jutaan pemilih di Jawa Timur. Itu di Pulau Sumatera itu 38 juta pemilih seluruh Sumatera. Ya, 10 provinsi di Sumatera itu 38 juta pemilih, setara dengan 20,4% itu jumlah pemilihnya itu. Jadi kalau di Sumatera bersaing ketat misalnya, dan di Jawa Timur bersaing ketat, itu juga kosong-kosong tuh, sama-sama 0 tuh, kira-kira begitu tuh. Tapi saya yakin sekali kalau Hanta Yuda, Poltreking membuka surveinya dengan lebih komprehensif, misalnya bagaimana melihat di Pulau Sumatera. Nah, mudah-mudahan nanti ke belakang dia potret tuh. Jadi 1000 responden dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, terus sampai ke Lampung tuh 1000. Jadi Sumatera itu bisa dibikin 10.000 responden tuh. Jadi 10.000 responden itu kalau per provinsi 800 juta ya kali 10 8 miliar lah. Itu sudah dapat peta Sumatera. Tapi saya yakin sekali kalau mendapatkan peta Sumatera dengan uang 8 miliar yang dikeluarkan, hasilnya tidak se-happy yang diharapkan itu. Karena di Pulau Sumatera se-happy buat yang berkepentingan. Ya tentu dong. Ya. Tidak sesuai dengan ini kan, nggak usah kita spesifikkan yang kayak begitu itu. Jadi karena di Sumatera itu Anies sudah terlanjur kuat itu. Dan seluruh survei itu mau kita lihat survei siapa? Mau kita lihat surveinya Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mau kita lihat surveinya Carta Politika, siapa itu? Ini Hartowijaya. Ya, itu semua orang mengatakan survei-survei itu bahwa di Sumatera kuat, di Pulau Sumatera itu 10 provinsi. Dan ingat itu 10 provinsi di Pulau Sumatera itu 38 juta pemilih. Jadi itu bukan klaster yang kecil tuh. Nah, itu yang saya juga agak mengkritisi kenapa Poltreking itu tidak memasukkan klaster Sumatera itu sebagai sebuah basis pemilih yang sangat besar tuh. Nah, kemudian juga Sulawesi. Ya. Nah, Sulawesi itu sekitar 7% populasi pemilih ada di situ. Lebih besar daripada jumlah pemilih di Banten dan DKI itu. Kalau di Banten 4%, di DKI 4% segitu, di Pulau Sulawesi itu 7% tuh. Nah, itu juga harus nampak tuh. Itu akan jauh lebih mendidik publik. Nah, jadi menurut saya surveinya Poltreking itu tidak menampakkan wajah Indonesia secara lebih jelas tuh. Dia hanya menampakkan wajah Pulau Jawa itu. Nah, itu ini kalau kita mau canda ini mengarah ke politik identitas juga ini. karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Bukan hanya Pulau Jawa itu. Itu yang yang kita dari dulu kan gugat itu ya, supaya memahami Indonesia itu dalam spektrum yang lebih utuh gitu. Lebih luas lah. Lebih luas lagi. Jangan sampai kita selalu mengatakan Nusantara. Nusantara itu mana? Ya Jakarta gitu loh. Jadi jangan sampai pemahamannya itu adalah Jakarta sentris atau Jawa sentris gitu loh itu menurut saya alpa itu Hanta Yuda di situ. Dia dalam konteks yang lebih besar ya, tidak hanya sekedar project survei gitu, tapi yang lebih besar itu untuk memasukkan bahkan yang kecil-kecil sekalipun, katakanlah misalnya Papua dan Maluku Utara
itu kan cuma 3,3%. Tapi preferensi di situ juga orang harus tahu itu. Nggak bisa kita frame bahwa siapa yang menang di Pulau Jawa itu akan memenangkan pertaruhan. Kalau otak kita ini kita sederhanakan itu kayaknya omongan itu benar tuh. Tuh. Sepertinya omongan itu benar tuh. Sepertinya narasi itu benar tuh. Tapi menurut saya itu tidak mendidik gitu. Nah, karena apa? Karena ada fakta-fakta lain yang digelapkan. Misalnya begini. Saya mau sampaikan begini. Kalau misalnya di Pulau Jawa 58%, sekian ya, jumlah pemilih. Kemudian berarti ada 41, sekian persen pemilih di luar Pulau Jawa, ya kan? Nah kalau saya menang di luar Pulau Jawa determinan misalnya, 65% saya menang di luar Pulau Jawa. Misalnya kita kasih contoh nih ya, 65% saya menang di luar Jawa. Kemudian saya tertinggal di Pulau Jawa ini, di 6 provinsi ini, itu hanya tertinggal tipis. Kira-kira yang menang siapa? Lo kan maksudnya kan misalnya Nur Iswan menang di Pulau Jawa 6 provinsi itu menangnya 51%. Saya kalah 49%. Oke? Tapi saya menang di luar Pulau Jawa. Ingat ya, di luar Pulau Jawa itu populasinya 41%. Nah, saya menang itu di sana itu 65%. Iswan tertinggal 35%. Coba siapa ya? Harus menang. Nah, lihat konstitusinya ya kan. Nah, terus kemudian saya coba bandingkan surveinya Hanta Yuda ini. Poltreking ini kan survei yang lain tuh. Misalnya survei yang paling mutakhir dengan surveinya Burhanuddin Muhtadi. Indikator. Indikator yang melihat secara agregat nasional itu selisih Anies dengan Ganjar tuh hanya tinggal 1,7% saja kalau dibikin simulasi 3 nama. Itu artinya dalam margin of error lah. Iya, kalau dalam margin of error itu artinya tidak bisa dikatakan lebih unggul satu sama lain. Ini relatif sama ini. Sama kuat nih, tidak bisa dikatakan walaupun di situ Ganjar 33,9, Anies 32,2 gitu. Jadi berjarak 1,7%. Nah, karena dia berjarak 1,7%, itu masih dalam margin of error, itu dikatakan sama kekuatannya rata sama itu. Nah, dan kita lagi tunggu, saya lagi tunggu ini indikator melakukan survei lagi di bulan Januari. Angka ini stagnan atau crossing nih Anies ini. Nah, karena kalau kita lihat data-data surveinya indikator, misalnya kita membandingkan nih Poltreking yang tidak ada datanya, karena data di dia tidak ada atau tidak dia munculkan ke publik datanya, maka kita cari data di tempat lain dengan waktu yang relatif nggak terlalu jauh nih, jarak waktunya tuh. Nah, apa yang bisa kita lihat di situ itu nampak bahwa tren Anies itu meningkat tajam, Ganjar stagnan, dan Prabowo turun tuh. Nah, sekarang kalau kan muncul pertanyaan ini peningkatan ini sampai kapan nih peningkatan ini? Apakah akan terus meningkat sampai nanti pemilihan? Kan pertanyaan itu yang muncul tuh. Kalau dia stagnan, apakah dia stagnan terus sampai pemilihan? Atau nanti ada waktu dia rebound naik ke atas, atau malah nanti lama-lama turun? Begitu juga Prabowo yang trennya turun, apakah turun terus tuh nanti sampai pemilihan? Itu kita nggak tahu nih, karena itu kita perlu lihat dana. Nah, publik menurut saya perlu kita arahkan untuk melihat ini secara cermat nih, yang mungkin tidak tersaji di di kanal-kanal yang lain, ya di media-media yang lain, sehingga kita bisa lihat tren Anies misalnya itu di Sumatera di 20,4% jumlah pemilih itu. Seberapa besar itu trennya itu, karena peningkatannya juga akan terus tajam tuh peningkatan di sana itu, termasuk di Sulawesi kalau kita lihat hasil survei. Nah, kalau saya lihat hasil survei di Sulawesi, maka itu nampak hasil survei itu dengan pandangan mata kita. Apa pandangan mata kita ketika bagaimana kita lihat masyarakat Pangkep di Makassar itu menjemput Anies itu seperti lautan manusia tuh. Iya. Nah, itu nampak. Konfirmasi angka surveinya. Ya, itu artinya apa yang tergambar dalam survei itu dengan mudah orang bisa lihat nih. Nah, jadi sekarang orang kan publik ini kan dua dia. Publik ini sekarang
Ada publik yang rasional yang melihat berdasarkan survei, ada metodologisnya. Ada publik yang dia lihat berdasarkan yang dia tampak saja nih. Bagaimana euforia publik yang dia lihat di televisi, di berita-berita gitu kan. Kan publik kira-kira begitu tuh. Atau ada publik yang ketiga nih. Apa publik yang ketiga? Dia nggak mau tahu, kalau dia udah ke situ ya itu aja itu. Mau kayak gimana pun dia akan pilih itu. Kalau dia pilih Anies ya Anies aja. Kalau dia pilih Ganjar aja, kalau dia pilih Prabowo ya Prabowo aja. Itu yang dinamakan dalam survei dengan strong voters tuh. Nah ini kan kita masih akan lihat. Nah terus kemudian yang saya juga mau potret tuh adalah begini. Dalam beberapa kali yang saya tonton ya di televisi, presentasi dari si Hantayuda. Itu kan framing yang dimunculkan bahwa ada migrasi dari pemilih Prabowo ke Anies Baswedan. Contoh, kan disebut tuh contoh. Apa contohnya? Jawa Barat dulu basisnya Prabowo, kemudian sekarang Anies unggul di situ. Sudah menjadi basisnya Anies Baswedan. Kemudian Banten, dulu di Banten itu 2 kali pemilu itu Prabowo unggul di situ. Sekarang Anies Baswedan unggul di situ. Tapi orang lupa di DKI ini dulu 2 kali pilpres Jokowi menang. Tapi ini kan nggak pernah disebut. Nggak di zoom nih. Nggak di zoom nih. Itu yang menurut saya tuh para pengamat kita tahu ini. Tahu ini para pengamat kita ini. Tapi ini dia lewatkan dalam penyajian ini tuh. Dia lewatkan, maksudnya bahwa Jakarta ini 2 kali pilpres itu adalah kandangnya Jokowi itu. Menang jadi gubernur 2012 ya, melenggang ke jadi gubernur, melenggang jadi gubernur, mengalahkan incumbent, dan kemudian tidak sampai satu tahun, satu periode, tidak sampai 1 tahun, 1 tahun setengah, tidak sampai 1 tahun setengah menyatakan maju jadi calon presiden. Oke ya, ini ya dengar ya. Nah, kemudian pilpres menang. Memang waktu pilpres yang putaran kedua masih menang, tapi kemenangannya tidak lagi setebal kemenangan pertama tuh di 2014. Nah, tapi DKI ini adalah kandangnya Jokowi ini. Nah, sekarang berubah itu menjadi kandangnya Anies Baswedan. Nah, jadi harusnya sebenarnya betul ada migrasi pemilih dari Prabowo ke Anies, tapi fakta juga ada pemilih dari Jokowi ke Anies. Nah sehingga apa sebenarnya kalau kita mau lihat itu bahwa Anies itu tidak hanya diminati oleh para pendukung Prabowo di pemilu 2019 dan pemilu 2014, tapi juga diminati oleh pendukung Jokowi di pemilu 2019 dan di 2014. Itu ada fakta tuh. Loh itu fakta. Jumlah persentasenya iya lebih banyak pemilih Prabowo yang migrasi ke pemilih Anies nih sekarang ini. Nah, jumlahnya, tapi kalau mau diambil dua-dua ada terjadi pergeseran ini dari polarisasi itu. Justru kalau kita mau lihat, jadi sebenarnya itu polarisasi itu tercairkan itu dengan keberadaan Anies sebagai kutub baru tuh. Kan kita selama ini kan bicara nih ya, kita ini kan bicara gini nih. Oh ini ada polarisasi, dampak dari pilpres, ini cebong, ini kampret begini, ini Prabowo, ini segala macam. Itu kan tuh yang selalu dibicarakan tuh. Kalau menurut saya secara pribadi biasa aja itu orang terpolarisasi itu. Kenapa kita sekolah? Kenapa? Ketika kita bikin partai politik saja itu sebenarnya sudah polarisasi. Ketika kita mengatakan ada mazhab nasionalis, ada mazhab religius, macam-macam tuh, ada partai yang paling merasa nasionalis, itu dia sendiri sedang membuat polarisasi. Jadi kadang-kadang kan gini ya sebenarnya itu. Polarisasi itu sesuatu yang menurut saya keniscayaan, itu nggak bisa dihindarkan. Nah, kalau ada mereka-mereka yang merasa polarisasi ini bermasalah, sesungguhnya kalau mau konsisten, dia lihat fenomena ini nih. Bahwa Anies sedang mencairkan, ada proses alamiah yang terjadi, dalam hal ini adalah Anies Baswedan, mencairkan polarisasi
Buktinya apa? Dari satu titik pendukung Prabowo beralih ke dia, dan dari satu titik pendukung Jokowi beralih ke dia. Nah, itu bisa kita lihat juga di tempat-tempat lain, misalnya kayak di Sulawesi misalnya. Nah, daerah-daerah Sulawesi yang pemilu 2014 itu hampir semua provinsi di Pulau Sulawesi itu dimenangkan oleh Jokowi, kecuali Gorontalo. 2014 itu fakta, itu data. Nah, di 2019 terjadi pergeseran. Prabowo berbalik memenangkan Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian memenangkan di Sulawesi Tenggara, ya kan? Tapi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara itu Jokowi masih unggul, masih unggul. Nah, sekarang wilayah Sulawesi itu in general itu seluruh pulau itu kalau dilihat semua survei itu Anies unggul di situ, di basis pemilihnya Jokowi. Jadi ada migrasi sebenarnya, tapi orang tidak pernah membaca ini ya. Bukan orang, jadi makanya saya selalu sering mengatakan begini, publik ini disuguhkan informasi oleh media massa. Media massa itu butuh narasumber. Nah, narasumber itulah yang memproduksi berita, narasi, percakapan-percakapan di ruang publik. Kemudian dari percakapan itu masyarakat mendengarnya dan kemudian meneruskan percakapan itu menjadi percakapan yang lebih luas lagi gitu loh. Nah, salah satu narasumber ini kan surveyor. Iya. Nah, dia survei, kemudian dia munculkan ke publik, kemudian dari dasar itulah orang menerjemahkan, kan muncul frame di situ itu. Makanya saya selalu sering mengatakan bahwa harus kayak negara-negara yang maju gitu ya. Misalnya kayak terakhir itu saya diundang untuk presentasi hasil survei dari Nanyang University ya di Singapura. Kemudian survei tentang kohesivitas di Jakarta. Nah, itu saya lihat mereka waktu presentasi itu, saya lihat itu disebutkan bahwa survei ini pembiayaannya dari Kementerian Pendidikan Singapura gitu loh. Jadi itu jelas itu. Jadi nggak bisa kemudian kita bilang gini, kalau kita tanya siapa yang membiayain survei ini, jawabannya kalau yang saya lihat itu kan adalah kami tidak terpengaruh, survei ini tidak terpengaruh terhadap siapa yang bayar gitu. Lo nggak bisa, kalau tidak terpengaruh survei ini apa yang bayar, lo sebutkan aja misalnya gitu. Karena gini, publik perlu tahu, bukan kita meragukan metodologinya, bukan. Saya tahu ada lembaga-lembaga survei misalnya gini ya. Saya tahu gini, kita kupas sedikit lembaga-lembaga survei itu. Ada lembaga survei dapat proyek dari kementerian misalnya, ya kan, katakanlah Kementerian X. Dia ingin tahu tingkat kepuasan kinerja kementerian itu, atau dia ingin tahu tentang program-program kementerian itu. Ada yang lembaga survei gitu. Jadi waktu dia survei itu, dia tambahkan kuesionernya nih. Iya. Kan ongkosnya sama aja. Ada, saya tahu juga tuh, atau dia dapat dari luar negeri, dari proyek-proyek NGO-NGO di luar negeri untuk memotret realitas di Indonesia. Terus dia tempel tuh dengan dengan kan toh sekali jalan saja itu sebenarnya. Ada, kita tahu itu. Tapi kan kita tahu juga bahwa ada yang memang lembaga survei memang menunggu kontrak-kontrak dari para politisi, nggak ada kerjaannya lain tuh. Iya. Dia sebagai surveyor di satu sisi, dia sebagai pendengung di sisi yang lain, atau dia sebagai public opinion di tempat yang lain tuh. Nah itu para surveyor itu nggak semua, tapi ada yang memang contrasting nampak kayak begitu itu. Nah karena itu untuk menghindari prasangka, praduga, karena itu perlu dibuka bahwa survei kami ini itu 5.000 responden, 1.000 orang setiap provinsi, satu klaster, itu dibiayai oleh Nur Iswan Channel misalnya. Jadi orang perlu tahu itu, sehingga kan nggak ada salahnya orang tahu. Oh misalnya dibiayain oleh Bapak Polan, Bapak Polin misalnya, sehingga orang punya cakrawala nih kita nih. Sampaikan saja orang seperti apa cara menangkapnya, biarin, tapi nggak boleh kita tutupin. Nah jadi prinsip dasar dari peradaban demokrasi yang baik itu adalah keterbukaan. Nah sepanjang kita tidak mau terbuka, ini kan kadang-kadang ambigunya para
kelompok-kelompok civilian society yang tergabung di dalam banyak lembaga-lembaga survei dan pengamat-pengamat politik itu kadang-kadang di satu sisi menuntut keterbukaan, macam tuh ngomongnya kayak udah malaikat yang paling murni itu ngomongnya tuh. Tapi di sisi lain tuh mereka ini itu tidak sanggup juga ketika keterbukaan itu kena pada dirinya, gitu. Kayak makanya saya bilang, aduh ini orang ada saya akan buka itu, saya akan sampaikan itu, bukan apa namanya kita anti terhadap mereka, enggak, mereka perlu ada. Survei itu penting sekali, itu untuk meraba, mengukur, tapi jangan main-main gitu loh. Jangan main-main itu maksudnya begini, jangan jadikan diri Anda sebagai pendengung aktor politik lain tuh. Kalaupun Anda mau jadi pendengung aktor politik lain, Anda deklarasi bahwa lembaga kami telah dikontrak oleh Nur Iswan Channel untuk memenangkan Bapak Nur Iswan sebagai Gubernur Banten, misalnya itu. Jadi jelas, jadi Anda itu bicara di publik itu jelas, Anda bicara di publik sebagai partisannya Nur Iswan gitu. Jadi saya bicara di publik jelas keberadaan saya. Saya bicara di publik menjadi partisannya Anies Baswedan tuh. Itu jelas sehingga orang melihat, oh anak ini ngomong sebagai pendukungnya Anies Baswedan. Jadi jelas tuh. Jangan kita mendukung Anies Baswedan, tapi baju kita pakai baju pengamat nih. Gitu loh, seolah-olah kita netral. Seolah-olah itu yang menurut saya itu konyol tuh, konyol. Dan nggak tahu malu menurut saya tuh. Jadi itu penyakit tuh. Dan saya berkali-kali bilang sama teman, kita tahu kok, kita yang di partai-partai ini tahu, kawan-kawan itu masuk ke partai-partai itu berebut mencari survei itu, sampai berapa persen komisi juga kita tahu itu. Maksudnya itu nggak, ini disampaikan nggak apa-apa itu. Jadi kalau saya misalnya, saya bawa survei misalnya ke lembaga survei X gitu, misalnya bawa harga sekian misalnya, itu ada jatah gua, Wan. Itu sebagai jasa pengantar gitu tuh. Jadi jasa pengetuk pintu. Iya, jadi misalnya nanti dibikin kontrak 150 juta. Survei di Kabupaten X gitu misalnya tuh. 400 responden gitu. Udah tekan mata. Nah, dari 150 juta itu ada hak gua itu. Hak pengantar tuh. Dan itu sudah lumrah. Sudah biasa itu maksudnya itu. Tapi saya kenapa harus membuka ini? Karena saya melihat telah terjadi kemunafikan tuh. Jadi para surveyor ini kalau tampil di publik tuh kayak malaikat gak ada dosa, bos. Seolah-olah yang paling genuine gitu, kemudian bicara, aduh ampun dah kalau menurut gua tuh, ampun kalau gua tuh betul-betul, gua nggak sanggup kayak gitu, bos. Maksudnya kita ini bukan orang baik-baik lah, kita ini juga latar belakangnya juga latar belakang bukan yang kayak gimana gitu. Tapi kalau yang sampai kayak gitu kita nggak sanggup, bos. Nggak sanggup, gua nggak sanggup tuh. Nah itu ada berpura-pura kita, maksudnya itu ya kalau kata kita jangan sampai gini lah, maksudnya kayak kata pepatah, jangan sampai seperti iblis berbulu domba gitu loh. Jadi serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba kira-kira gitu. Jadi kalau kita emang serigala ya serigala aja, kalau emang kita setan ya setan aja. Ngapain kita mau pakai atribusi yang ini gitu loh. Nah, kalaupun kita jadi orang baik ya biasa aja, nggak usah sok-sok nampak baik juga gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Jadi maksud saya tuh ya biasa aja lah gitu. Nah, keterbukaan itu bagian dari biasa saja. Nah makanya saya berkali-kali bilang sama kawan-kawan, lu boleh tahu gua apa aja boleh tahu. Yang nggak boleh tahu cuman kamar gua sama bini gua. Nah yang lain boleh tahu, silakan tuh. Kalau gua lagi mandi, lu nggak boleh lihat tuh. Tapi kalau yang lain-lain tuh apa, dari mana rumah gua, dari mana ini gua, dari mana semua tuh orang boleh tahu tuh. Dan kalau kita mau cakap-cakapin tuh kita bisa buka-buka nih. Oh itu mobil gua dikasih sama si Polan misalnya. Yang ngasih si Polan itu bukan politisi misalnya itu. Itu teman-teman tuh rumah gua dari mana itu nggak ada salahnya itu. Karena kan kita kenal teman-teman itu, bukan kita nggak kenal. Maksudnya kita kenal, ya Allah. Kalau memang lahir dari dulunya bapak ibunya udah belikan Alphard ya nggak heran kita, gitu loh maksudnya itu. Kita ini kan sama-sama orang dari kampung datang ke Jakarta dengan segala problematika dan nasib baik kita masing-masing tuh. Jadi nasib baiknya itu silahkanlah kawan-kawan tuh dengan nasib baiknya gitu. Tapi
tolong kita apa namanya sampaikan ke publik itu. Jadi gini Wan. Siapa yang membiayai survei itu? Jadi gini, orang kan suka bilang tuh biar publik yang menilai. Iya betul, biar publik yang menilai. Tapi publik ini ada dua. Ada publik yang punya kemewahan, dia punya perkakas Wan. Dia punya perlengkapan yang cukup untuk menilai sesuatu. Karena itu tidak pun terbuka oleh dia bisa mereka tuh karena dia punya toolsnya untuk menganalisis apa yang kita omongin ini. Untuk percaya atau tidak dengan apa yang kita omongin. Dia punya kemewahan perkakas untuk itu. Apa sekolah, kemudian belajar sehingga dia punya pengalaman, sehingga dia bisa bilang ini Bapak ini ngomongnya masuk akal, tidak masuk akal dia tahu. Ada publik yang nggak punya kemewahan itu. Dia nggak punya perkakas untuk mengevaluasi omongan orang. Gitu loh. Nah, orang-orang kayak gini itu nggak bisa kita tutup-tutupin, terus kita buka tuh, sehingga keterbatasan dia untuk menganalisis sesuatu, mengetahui sesuatu itu bisa terjawab dengan apa? Dengan ketika dibuka tuh informasinya tuh, dibuka sama mereka, sehingga apa? Kita betul-betul menghargai publik. Itu yang saya bilang berkali-kali. Publik itu ada yang pintar, ada yang bodoh, ya kan? Jadi mengasumsikan publik pinter semua itu juga nggak benar tuh. Tapi mengasumsikan publik bodoh semua juga nggak benar itu. Jadi kita bicaralah supaya yang pinter itu dengan mudah bisa paham, ya gitu. Yang kemudian yang tidak punya perkakas tools of analysis yang baik itu tadi itu juga bisa paham. Nah, bagaimana caranya? Ya udah kita buka-bukaan aja, gitu. Itu yang saya bilang tadi itu. Kadang-kadang kan begini, Bang Ucok. Ya publik sekarang udah mulai mengetahui kalangan terbatas, terutama kalangan menengah, bahwa lembaga survei ini juga menjadi bagian sesungguhnya dari tim sukses dari salah satu figur. Kan sebenarnya itu nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah itu. Boleh. Iya kan? Tapi declare. Iya. Kan yang saya bilang tadi itu. Kita ini apa aja boleh. Yang penting tidak menabrak undang-undang, aturan, hukum yang berlaku, nggak boleh kita tabrak tuh. Tuh ya kan. Yang kedua, logik, masuk akal. Ada argumentasinya tuh, kuat argumentasinya. Jadi sebatas itu ada, apa aja boleh. Misalnya gini, surveyor X merangkap sebagai konsultan politik, kontrak berbayar. Memang tugasnya untuk itu, declare dia bos. Jangan dia sudah kontrak pilkada gubernur di Sulawesi Selatan misalnya, dikontrak bos, bayar uang tuh puluhan miliar gitu. Tapi dia ngomong di publik sebagai pengamat. Ini yang statusnya. Oh iya, pengamat itu artinya orang yang independen. Dia tidak berpihak A, dia tidak berpihak B. Ketika Anda sudah menjadi konsultan, Anda sudah tidak independen lagi. Berarti Anda itu parsial tuh, bagian dari sana. Jadi Anda bicara di sana tuh. Jadi boleh Anda membela di sana, boleh. Tapi orang tahu bahwa Anda membela karena Anda bagian dari situ. Beda Anda membela karena Anda bagian dari situ, atau Anda membela karena Anda bukan bagian dari situ. Jadi enak sekali Anda bikin suasana bahwa oh saya bukan di Sia ya, tapi Anda bela dia gitu loh. Itu kan juga enggak, dia bagian itu, dari sana. Bagian dari sana. Itu bukan cantik main, kalau istilah orang Medan tuh cantik main, Bos. Itu bukan cantik main. Itu jelek main itu, Bos. Itu jelek main itu. Tapi mungkin enggak ya di masa mendatang lembaga survei itu mendeklarasikan diri dari mana mereka mendapatkan pembiayaan survei tersebut? Mungkin, sangat mungkin. Itu semua kan tergantung regulasi. Makanya kalau kita lihat ya, sebenarnya saya mengatakan begini, kan survei itu kontrak. Oke, gua datang ke lu, kemudian gua mau survei kontrak, kan ada kontraknya. Nah sekarang pertanyaannya, kontraknya itu kan itu jasa pekerjaan dong. Kan bayar pajak kan? Bayar pajak nggak nih? Kira-kira lu yakin bayar pajak nggak nih? Sekarang dari mana orang pajak tahu kontrak ini? Ya gue mau tanya lo, dari mana orang pajak tahu kontrak ini? Dari mana kita tahu? Kecuali dia ngisi faktur pajaknya. Nah, ini makanya gimana coba? Gimana caranya lu sama gua kontrak nih perusahaan gua nih, gua nyurvei nih. Dari mana orang pajak tahu ada kontrak? Susah lah.
itu kan sesuatu yang susah itu. Yeah. Nah karena itu, jadi ada dua hal. Yang pertama untuk keterbukaan publik, bahwa lu mengatakan kita rilis survei ini, yang kontrak ini, yang bayar ini. Yang kedua, ini juga penting bos untuk pajak. Yeah. Untuk pajak, supaya juga jangan tumbuh prasangka di publik, dugaan di publik. Ini kelompok-kelompok cendekia ini juga ngemplang pajak, bos. Kalau sudah kelompok-kelompok terdidiknya cendekia itu ngemplang pajak, ngutak-atik pajak, menurut saya ini aduh kayak mana masa depan Republik ini, bos? Gimana maksud gue? Aduh, ya Allah. Nah ini dan itu bisa diatur. Aspek yang lain, ya. Kalau misalnya kayak kemarin dihapus, tidak boleh survei mau berapa bulan menjelang pemilihan tidak boleh ada survei, nggak boleh. Karena ini juga industri. Justru harus hidup supaya ekonomi tumbuh, bos. Jadi kalau mereka misalnya tidak boleh survei atau kita kembalikan misalnya menjadi pemilihan di DPRD misalnya. Ini kan lembaga industri survei ini drop. Ya nggak bagus juga. Kenapa? Kan katanya kita mau bikin tumbuhan ekonomi. Kalau lo bikin drop orang-orang yang kayak gini kan jasa survei ini bukan hanya di Jakarta. Di daerah-daerah juga udah tumbuh subur nih. Di daerah-daerah survei-surveier lokal tuh di daerah itu subur. Dan itu bagus tuh menghidupkan ekonomi. Tapi jujur, hanya itu aja sih soalnya menurut saya itu. Nah sama dengan kita kembali ke survei carta politik poll tracking ini, mohon maaf poll tracking ini, saya menunggu mudah-mudahan ke depan poll tracking itu survei lagi tuh dengan bobot yang sama tuh 1.000 per provinsi di 10 provinsi di Sumatera, dilanjutkan Sulawesi, Kalimantan, sehingga bisa betul-betul dilihat sebarannya itu secara objektif. Bener nggak tesis? Kalau menang di Pulau Jawa, maka menang juga di seluruh Indonesia. Karena apa? Tesis ini dulu ada tesis baru dulu orang mengatakan kalau menang di Jawa Barat menang nasional, bos. Jadi Jawa Barat itu bagi pengamat-pengamat politik di Indonesia, apalagi pengamat politik yang pulang dari Amerika dengan gaya sok pinternya itu gitu loh, maksudnya itu bahwa kalau menang di Jawa Barat itu menang secara nasional. Kira-kira Jawa Barat tuh dianalogkan kayak Chicago di Amerika tuh. Kalau menang di Chicago tuh menang semua tuh. Itu kan banyak sekali tuh lulusan-lulusan Amerika kalau pidato seolah-olah kayak kita ini yang nggak pernah sekolah ke sana itu kayaknya blow on gitu loh maksudnya itu. Jadi tapi kan tesis itu gagal itu. Nyatanya orang nggak ada lagi yang ngomong kayak gitu sekarang. Sekarang yang diomongin oleh Hanta Yuda adalah siapa yang fakta kemarin gitu. Faktanya apa? Menang 2 provinsi besar di Pulau Jawa. Jadi provinsi besar di Pulau Jawa itu apa? Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi siapa yang menang di 2 provinsi besar itu, dia yang akan memenangkan Pilpres. Nah, Pak Jokowi menang 2 kali di 2 provinsi besar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Pak Prabowo kalah di 2 ini, menang di Jawa Barat. Nah, tapi harus diingat bahwa kemenangan Pak Jokowi di 2 provinsi besar itu juga diikuti dengan kemenangan-kemenangan di provinsi-provinsi besar di luar Jawa. Contoh, dia menang di Sumatera Utara itu. Pemilih terbesar dari seluruh provinsi di Sumatera itu Sumatera Utara. Itu dia menang di situ tuh. Habis menang di situ, menang di Lampung. Menang di DKI, ya kan? Bukan Pulau Jawa ini. Kita sedang tapi di luar Pulau Jawa ini. Maksud saya gini Wan. Yang gua mau bilang itu adalah kemenangan Pak Jokowi di Pulau Jawa, Wan, di 2 provinsi besar itu diikuti kemenangan di Pulau Sumatera. Nanti DKI tadi kan kita sudah ngomong tadi itu, ya. Apa itu? Sumatera Utara. Dia menang, Wan, di situ. Menang. Di Lampung itu besar pemilihnya. Lebih besar daripada Sumatera Selatan. Jadi pemilih kedua yang lebih besar daripada Sumatera Utara di Pulau Sumatera itu adalah Lampung. Berbeda tipis dengan Sumatera Selatan. Nah, dan Pak Jokowi juga masih unggul di Kalimantan. Nah, itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu Pak Jokowi itu unggul dia di situ. Kalimantan Timur, kecuali Kalimantan Selatan kalau saya tidak salah itu yang dia. Jadi unggul itu di sana itu. Di Sulawesi pun masih unggul di Sulawesi
apa namanya Tengah gitu, masih unggul di Sulawesi Barat gitu. Jadi nggak bisa hanya menang di 2 provinsi ini saja. Nah itu yang saya bilang itu aja. Jadi kalau misalnya hanya menang di 2 provinsi ini, katakanlah kita bikin simulasi ya, katakanlah Ganjar menang, kalau 70% saya nggak yakin. Kalau di Jawa Tengah, nggak yakin. Kenapa? Ini perlu saya kembali itu. Sudah terlalu banyak hasil survei yang menerangkan itu, buktinya di ujung gagal tuh, salah itu. Misalnya contoh nih, saya sebut aja lah misalnya, boleh di track tuh, dilihat tuh, surveinya Carta Politika yang menerangkan Sudirman Said, Ganjar dengan Taci Yassin tuh menang di atas 70% tuh. Di 73% kalau saya tidak salah di pilgub terakhir itu, dan di situ Sudirman Said dan Ida Fauzia disebut hanya dapat 13% dalam surveinya Carta Politika ya. Surveinya Carta Politika itu tidak jauh sebelum waktu pilkada, tidak jauh itu, tapi hasilnya apa yang terjadi? Sudirman Said 58%, sekian, Sudirman Said sama Ida Fauzia 41, sekian persen, Ganjar 58, sekian persen. Pertanyaannya, loncat dari 13 menjadi 41, Ganjar turun dari 70-an menjadi 58. Itu variabel apa yang menyebabkannya itu dengan waktu yang begitu singkat? Kecuali ada variabel, nggak ada apa-apa ini, landai-landai aja gitu loh. Nah itu dan saya katakan tuh nggak mungkin tuh bisa menang setebal itu, apalagi saya tahu betul bahwa tingkat kepuasan masyarakat di Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Ganjar selama 10 tahun juga banyak yang tidak satisfied. Kenapa tidak banyak yang satisfied? Kita bisa buka tuh ketidakpuasan masyarakat terhadap kasus Kendeng misalnya, kasus Wadas misalnya, itu ada problematika itu. Kemudian banjir yang juga belum bisa diselesaikan di sana. Banyak persoalan-persoalan yang menurut saya juga menjadi problem tersendiri di Jawa Tengah. Walaupun saya yakin Ganjar akan unggul di Jawa Tengah. Nah saya yakin tuh dia akan unggul tetap di Jawa Tengah, tapi tidak setebal seperti yang disurveikan itu. Nah katakanlah dia unggul di situ, kemudian unggul di Jawa Timur. Nah kalau di Jawa Barat itu Anies unggul, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan unggul. Jadi kita lihat aja misalnya gini, Jawa Tengah tuh. Jawa Tengah itu sama Jogja itu 30 juta. Ya kan? 30 juta, sekian. Persisnya detailnya bisa lihat, tapi sekitar 30 juta. 27 tambah 3, sekian tuh ya. Nah, DKI, Banten, Sumatera Utara sama Sulawesi Selatan itu sudah sama jumlah pemilihnya. 30 juta juga tuh. Itu saya bilang itu. Misalnya, kan banyak variabel lain tuh. Misalnya kalau Ganjar unggul di provinsi Bali misalnya. Nah provinsi Anies unggul di Aceh, jumlah pemilihnya relatif sama nih. Mungkin Ganjar akan unggul tebal di sini, tapi juga kemungkinan besar Anies akan unggul tebal di Aceh. Jumlah pemilihnya relatif sama. Ini kan sama-sama jadi 0 nih. Nah jadi kalau misalnya Ganjar unggul di NTT misalnya, Anies unggul di Jawa Barat dengan ketebalan yang sama misalnya, dengan jumlah pemilih yang sama, kan sama-sama 0 nih, terabaikan nih. Jadi Jawa Tengah itu ditutupin oleh Banten, DKI, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Berarti yang hanya tinggal Jawa Timur, Jawa Barat. Nah sementara masih ada kantong-kantong lain tuh di Kalimantan misalnya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, masih banyak kantong-kantong lain itu di Maluku Utara misalnya. Itu banyak kantong lain yang juga harus diperiksa dengan lebih detail. Tidak bisa kita katakan siapa yang menang di 2 provinsi besar di Pulau Jawa itu akan memenangkan Pilpres. Berapa tebal kemenangannya itu pertanyaannya lagi tuh. Nah tuh. Iya. Gitu kan. Terakhir Bang Ucok, ngelihat fakta-fakta survei terakhir yang kemudian membantah bahwa kan gini, dulu tuh ada prediksi bahwa Anies itu akan merosot popularitas dan elektabilitasnya ketika tidak lagi menjadi gubernur. Dulu ya. Kan sebelum dia berakhir. Nah, faktanya sekarang itu, ini pertanyaan terakhirnya, faktanya sekarang itu ternyata tesis itu batas loh. Ternyata Anies makin
naik. Nah, kira-kira kenapa itu? Jadi gini, sebagai politisi Wan ya, sebagai politisi, apa yang disampaikan oleh pengamat itu, pengamat kita, kalau Anies sudah nggak gubernur dia kehilangan panggung, ya kan? Ini kan pengamat-pengamat yang baru kemarin sore tumbuh nih. Kalau di kabupaten kota yang tidak sepopuler Jakarta, betul ketika lu tidak lagi menjadi bupati, lu kehilangan panggung. Kenapa? Karena nggak ada lagi resource yang bisa lu pakai itu. Jadi kalau lu misalnya saya nih ya, saya bupati X di ujung sana nih. Saya kalau bupati kan bisa pakai menggunakan resource daerah untuk kegiatan-kegiatan nih tengah-tengah masyarakat nih. Pakai anggaran daerah, bikin kegiatan di masyarakat sana, bikin kegiatan di masyarakat sini kan gitu kan. Nah, itu untuk panggung saya dong. Ketika saya tidak punya lagi jabatan, maka panggung itu logikanya nih hilang. Bukan hilang. Kemewahan yang saya bisa gunakan tadi itu hilang, bukan panggungnya. Panggungnya tetap bisa saya bikin, cuman pakai uang saya. Loh, gimana maksudnya? Kan gini, kita berangkat dari logikanya ya. Kehilangan panggung itu karena yang datang ke sana bukan lagi bupati. Karena bukan bupati, anggaran daerah nggak bisa dipakai tuh. Tapi sebagai politisi, apakah benar politisi itu bisa kehilangan panggung? Ya nggak mungkin politisi kehilangan panggung. Politisi itu kerjanya bikinin panggung, bos. Iya. Loh, gimana coba? Kita yang nggak politisi aja kita menciptakan panggung, kayak gimana caranya bisa ada panggung? Gimana segala macam itu kan akal sehat tuh nggak ada itu maksudnya itu. Jadi dia melihat fenomena-fenomena yang dangkal kayak begitu itu. Maka dari dulu saya katakan tidak ada di salah satu stasiun TV. Saya katakan tidak begitu. Kenapa? Karena saya tahu betul itu faktualnya itu. Jadi kalau panggungnya tidak akan mungkin hilang, bedanya dulu pakai anggaran pemerintah, pakai fasilitas pemerintah, sekarang pakai fasilitas pribadi. Tapi nggak akan mungkin kehilangan panggung. Bego sekali politisi kehilangan panggung. Dan yang paling bego itu adalah para pengamat analis yang mengatakan itu. Itu tololnya luar biasa itu. Nah itu sebenarnya itu luar biasa itu. Tapi ya itu kan banyak juga wartawan-wartawan, presenter-presenter media nggak paham realitas di bawah ini. Loh kita ini kan maksudnya tuh kita bukan kita melihatnya bukan hanya sekedar snorkeling, kita lihat nampak gitu loh. Tapi kita nyelam, kita pegang bos kekerasannya tuh. Lo tau nggak beda snorkeling sama diving tuh? Kalau snorkeling lo cuma hanya bisa lihat tuh, oh itu ada ikan di situ, tuh adalah batu karang di situ, lah hanya lihat gitu-gitu aja. Tapi seberapa keras batu karang tuh lo nggak bisa rasakan. Sampai merasakan sendiri. Sampai lo harus nyelam, bukan sampai merasakan sendiri. Itu beda snorkeling sama diving tuh. Nah kita ini kan lihat tuh di bawah itu. Nah sekarang kita lihat, apalagi itu digunakan, tesis itu digunakan untuk Anies. Kenapa? Karena Anies itu panggungnya selama ini, itu memang bukan panggung berbayar. Loh sekarang saya mau tanya misalnya gini ya, contoh yang paling gampang. Apakah Anies itu bisa sampai seperti sekarang ini karena panggung berbayar? Apakah Anies sudah ngetop, apakah Anies itu top setelah jadi gubernur? Enggak. Loh, dia udah top sebelumnya. Dia sudah top sebelumnya, karena itu dia jadi gubernur. Iya. Dia sudah top sebelumnya, karena itu Jokowi datang ke Paramadina. Ingat ya, Jokowi datang ke Paramadina. Kalau Anies Baswedan itu bukan variabel, atas dasar apa Jokowi datang ke Paramadina? Coba. Mungkin loh sebagai calon presiden mau datangin orang gitu, datang ke Potlot, ke Slang, datang ke banyak tempat. Kenapa? Karena dianggap variabel. Variabel penting yang bisa mendukung kemenangan. Enggak mungkin. Kalau kenapa Jokowi nggak datang ke tempat lu? Karena lu tidak variabel. Kalau pada waktu itu ya belum. Tapi kalau someday besok lu variabel, orang datang ke rumah lu, bos. Datang ke rumah lu. Datang dengan segala macam itu, dan itu karena dia sesuatu Jokowi datang dan dia dijadikan sebagai jubir sama Jokowi. Dan itu disampaikan Jokowi, Pak Anies itu pinter, anak muda, macam dia ngomong memuji-muji Anies pada waktu itu. Pada waktu itu dia puji-puji Anies. Nah, saya kepingin dengar juga sekarang Pak Jokowi puji-puji Anies itu. Ya sama dengan kayak dulu itu ya. Saya foto aja nggak mau. Nggak tahu gua nggak tahu apakah foto nggak mau, gua nggak ngerti itu. Jadi waktu nikahan kemarin maksudnya kata orang di foto aja nggak mau.
Yang lain dipoto. Pokoknya gua kepingin denger lah dia Muji Anies. muji Anies lagi gitu loh maksud gua. Jadi ternyata Anies tuh udah punya panggung sendiri tanpa harus punya jabatan. Makanya tetap, apalagi sekarang udah disiapkan panggungnya, salah satunya sama Nasdem dan para relawan ya kan? Ya, itu belum utuh yang gue jelaskan itu. Maksudnya itu bahwa Anies itu sudah terkenal, sudah top sebelum dia punya panggung jabatan publik. Sebagai Anies sebagai rektor Paramadina, sebelum direktur Paramadina, orang sudah kenal dia. Rekornya ada, banyak sekali catatan-catatan yang dimilikinya membuat dia bisa sampai seperti sekarang ini. Ada contoh yang terakhir sebenarnya itu, contoh yang terakhir misalnya gini ya, dia diberhentikan oleh Jokowi jadi menteri, ya. Nah, diberhentikan Jokowi jadi menteri. Kemudian running 2016 untuk menjadi gubernur di Pilgub 2017. Pada waktu itu Indobarometer itu survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri. Anies itu masih top 3. Padahal dia sudah bukan menteri lagi. Iya. Loh, ini fakta data yang diungkapkan pada supaya kita nggak ngomong ada-ada ini gitu loh. Yang survei Anies itu yang nggak suka Anies itu Kodari itu. Itu jelas itu. Jadi tapi ya itu data yang dia orangnya udah nggak jadi menteri, masyarakat responden sampelnya itu tetap mengangkatnya itu Anies Baswedan menteri terbaik buat top 3 bos, sama Susi Pujiastuti itu. Jadi diberhentikan kayak Susi diberhentikan itu bukan berarti jelek bos. Bukan. Enggak itu tidak berarti jelek itu. Jadi itu jelek di mata yang nunjuk. Siapa yang nunjuk jadi mereka menteri mereka? Presiden. Jadi hanya jelek di mata presiden, tapi tidak jelek di mata publik. Gitu loh. Buktinya dia masih direkognisi oleh publik. Nah, dengan data-data yang banyak tadi itu, Iswan, dengan banyak yang data itu, kok tega-teganya bikin kesimpulan kalau udah nggak gubernur itu kehilangan panggung. Dan kalau kehilangan panggung itu popularitasnya akan turun. Kalau popularitasnya akan turun, elektabilitasnya juga akan turun. Loh, kok tega-teganya ngomong kayak gini, sekolah tinggi-tinggi, maksudnya aduh ya Allah, maksudnya kok ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma ngomong kayak begini. Ini sama dengan ada satu buzzer dulu pakai topi yang macam-macam gitu bilang kalau Anies nggak lagi gubernur dia akan kehilangan panggung. Ini adalah analisis sekelas buzzer. Dia maksudnya tuh kok tiba-tiba itu diucapkan dari orang yang sekolahan tuh. Udah ada title pengamat lagi, analis politik tuh maksudnya tuh. Ya Allah, kok ya maksudnya gini. Kalau goblok tuh ya jangan keterlaluan gitu loh maksudnya tuh. Gitu maksud gua tuh. Sorry nih bro, memang kayak begitu faktanya itu. Sekarang agak sadarnya tuh kok makin kesini survei kok iya ya makin populer, makin elektabilitasnya melonjak di beberapa daerah kok bisa unggul. Nah, coba lihat ya Wan, coba lihat Wan ya kemarin nih misalnya nih kemarin Anies tweet nih, jadi berita. Jadi orang sekelas Anies itu panggung itu bukan sesuatu yang mewah buat dia, gitu loh. Maksudnya tuh dia bisa membuat panggung yang murah. Itu nggak seperti politisi kebanyakan. Itulah saya takut ini para surveyor ini terlalu banyak bergaul sama politisi kebanyakan. Jadi kesadarannya bukan harusnya kan kesadaran mereka anak-anak terdidik ini ditularkan kepada politisi-politisi itu, sehingga politisi-politisi yang biasa itu tercerahkan tuh dengan pikiran mereka. Tapi kayaknya terbalik bos, mereka yang terpengaruh dengan politisi-politisi itu. Ya kan maksudnya tuh dia yang sekolah, dia bukan mempengaruhi, tapi dia yang terpengaruh dengan cara berpikir politisi kebanyakan itu. Politisi kebanyakan tuh gini Wan. Apa itu? Mahal. Politik tuh mahal. Mahal, there is no struggle without money. Itu apa? Bikin baliho banyak di mana-mana ini, bikin acara itu kalau mau jadi caleg jadi 10 miliar.
Oh, kan begitu. Itu 10 miliar itu kan adalah bentuk akhirnya. Tapi yang saya sedang mau bilang itu aja, itu udah otomatis ketika lo bikin pertemuan antar sembako itu kan uang semua. Itu 10 miliar itu jumlahnya. Tapi yang gua mau breakdown itu adalah politisi itu bikin sembako, bikin baliho, tim sukses dibiayain atau ada yang digaji, gitu-gitu tuh. Nah, outputnya apalah ya keluarlah 10 miliar, keluarlah 12. Jadi bukan 10-20 miliarnya adalah yang gue mau katakan mahal. Nah, mahal itu bentuknya kayak gitu tuh. Jadi orang datang ke rumah bagi-bagi duit macam-macam itu yang menurut saya politisi kebanyakan. Tapi Anies bukan politisi kebanyakan. Makanya coba kita perhatikan lihat tuh, ada nggak bagi-bagi lempar-lempar kaos, bagi-bagi sembako? Kan nggak ada bagi-bagi sembako. Kalau di fitnah ada, seperti di Aceh kemarin dibikin brosur bahwa akan ada bagi sembako, datanglah ke kantor Partai Nasdem misalnya, jika orang datang, gitu. Padahal emang nggak ada, tapi diklarifikasi jelas itu kan fitnah tuh, kerjaan-kerjaan nggak jelas lah itu ada, ternyata nggak ada. Loh, dia datang ke masjid aja sholat Jumat aja kayak kemarin yang baru nih, dia datang ke Al-Azhar, orang rame bersalaman minta foto, lah dia mau sholat Jumat, tapi kemudian bagi yang benci kan bilang itu politisasi masjid, kampanye di masjid, lah masa kalau gitu Anies nggak boleh sholat Jumat gitu maksudnya itu. Nah, sekarang kalau dia datang sholat Jumat ke Al-Azhar, besok dia datang sholat Jumat lagi pindah-pindah masjid, masa nggak boleh? Nah, kemudian masyarakat di masjid, jamaah di masjid itu menyambutnya dengan gegap gempita, itu bukan urusan Anies. Loh, masa kita bisa larang buat sholat ke masjid itu, terus tiba-tiba orang, Pak Ucok, Pak Andi, sini nggak, masa gua larang, jangan kayak gitu dong, jangan kayak gitu dong, kan nggak mungkin tuh. Yang gua maksudnya itu akal sehat itu kan harus tetap terjaga. Sebenci apapun kita sama Anies ini, maksudnya kan janganlah kebencian kita pada seseorang membuat kita nggak jernih lagi berpikir tuh, sehingga akhirnya nggak adil tuh. Sebentar, tadi kan mau di highlight ini Anies itu bukan politisi seperti politisi kebanyakan dalam konteks mahalnya biaya. Berarti Anies itu nggak mengeluarkan uang besar untuk menjadi terkenal, maksudnya gitu kan? Iya. Sekarang saya mau tanya lah, gini aja. Teman-teman kemarin bilang kok nggak berangkat ke Aceh gitu. Gua kalau berangkat ke Aceh bos, ikut Anies Baswedan, gua bilang gua keluar uang sendiri. Ini kanal lu posting nih. Tapi kalau gua ikut satu pejabat yang lain, gua bilang gua ada SPPD-nya. Iya. Rugi ikut Anies itu. Gimana? Pakai biaya sendiri. Bikin biaya sendiri, bikin billboard biaya sendiri. Coba tuh lihat billboard kita itu biaya sendiri. Rugi, makanya tanya, Cok kok nggak ikut? Ngapa nggak? Gua nggak mau ikut Anies, bilang rugi, gua bilang. Memang kita biaya sendiri. Nah, hari ini dia tambah enak lagi. Kenapa? Dia nggak ada panggung aja bikin panggung. Sekarang dibikin panggungnya sama Nasdem nih. Coba dibikin panggungnya sama Nasdem, dibiayain semuanya. Dan saya ingat ya, ini satu hal yang gue bilang tuh. Saya kenal Bang Surya tuh lama. Dari di Golkar tuh lama kenal Bang Surya. Bang Surya tuh mirip kayak Bang Abu Rizal Bakri itu. Kalau dukung orang tuh all out bos. All out kalau dukung orang. Jadi kalau dukung orang itu dia mau apa? Biaya dia bantu. Apa semua dia bantu. Begitu dia kalau dukung orang. Ini orang bos jagoan. Jadi ini orang betul-betul laki-laki. Jadi kalau mendukung orang itu all out. Nah, ada orang kan tidak mendukung itu, kasih dukung partainya tapi narik duit. Dukung tapi narik duit nih sebenarnya. Sebenarnya ini transaksi nih. Tapi kalau Bang Surya tidak. Ya, sepanjang yang saya kenal tuh ada dua di situ, Bang Surya satu, Bang Ical satu, Abu Rizal Bakri itu kok dukung orang all out. Jadi saya nggak heran kalau dia all out, dia kasih partai semua sampai cawapres pun terserah Anies, pesawat pribadi pun kalau bukan kalau memang kasih mau kemana untuk memudahkan mobilisasi macam-macam itu. Jadi itu bisa dipahami itu ya. At any cost, pokoknya kalau udah dukung Anies, saya yakin at any cost sudah. At all cost. Jadi kalau Bang Surya itu luar biasa dan panggung ini jalan. Nanti lagi bos, ada panggungnya Demokrat, panggungnya PKS.
Nah orang kan banyak yang bilang nih, nggak mungkin lah Demokrat, PKS nih macam-macam, Anies nggak akan bisa ini. Jadi terlalu banyak yang disampaikan kepada Anies ini yang berbalik. Misalnya contoh, kalau Anies dibilang jadi gubernur DKI Jakarta kayak Suriah, batal. Justru Jakarta jauh lebih damai ketimbang Ahok pimpin Jakarta yang rusuh. Panas bawaannya. Panas. Justru itu kalau mau lihat Suriah, lihatlah waktu Ahok mimpin DKI itu. Udah hampir mirip-mirip. Sudah. Ketika Anies menjadi gubernur, damai. Tenang. Guyup. Orang kolaboratif. Bahkan pendukung-pendukung Ahok pun puas terhadap kinerja Anies. Ingat ya, Lembaga Survei Indonesia bulan November. Ya, bulan November survei sampai dengan menjelang 14 Oktober terakhir itu hasil survei tentang kepuasan di DKI. Anies selesai 16 Oktober. Jadi 2 hari sebelum selesai masa gubernur Anies, Lembaga Survei Indonesia riset, Bos. Apa risetnya itu hasilnya? 80% lebih masyarakat DKI puas terhadap kinerja Anies. Sebelumnya Populi Center tuh. Segitu juga tuh, 80% puas. Itu artinya dalam 80% itu ada pemilih Ahok di situ. Iya. Nah, cara melihatnya kan gitu, artinya orang-orang yang memilih Ahok pun itu punya tingkat objektivitas untuk melihat beautifikasi di Jakarta ini. Jadi bahasa saya itu adalah Anies mampu membuat Jakarta ini beauty. Dan itu bisa dilihat itu luar biasa. Jakarta itu nggak bisa dipungkirin itu. Jadi kalau dibilang Anies nggak bisa kerja ya aneh. Nah itu yang pertama gagal tuh. Yang kedua dibilang Anies nggak bisa kerja. Nah Anies dibilang nggak bisa kerja, terbantahkan juga. Buktinya orang kalau ke Jakarta, kemudian orang lihat tuh gimana Jakarta sekarang tuh. Nah, dan terbukti juga. Kenapa? Coba kenapa di Banten, DKI dan Jawa Barat Anies unggul? Karena orang yang ada di Jakarta, Jawa Barat merasakan langsung day by day, melihat langsung apa yang terjadi di Jakarta, itu loh. Nah karena itu orang memilih dia. Jadi mereka tahu Anies kerja tuh. Nah ini yang saya berkali-kali bilang sama teman-teman untuk mengamplifikasi ini supaya diketahui oleh daerah-daerah yang lain tuh. Ini di Banten, DKI, Jawa Barat tuh semua orang tahu. Lo gimana anak-anak dari Bogor aja sekarang mainnya ke Jakarta? Udah murah ke Jakarta main segala macam, mereka bangga main di Jakarta. 2, dibilang nggak bisa kerja, dulu kan ada istilah nggak bener. Nggak bisa kerja. Sekarang narasi itu sudah lama nggak kita denger tuh. Sudah lama kita nggak denger lagi tuh. Nah terus kemudian ini bilang lagi kalau Anies udah nggak gubernur, kehilangan panggung, batal lagi itu. Lonjak. Bahkan panggungnya makin banyak tuh, saking banyaknya itu orang mau ketemu tuh ngantri, daftar antrian gitu untuk ini segala macam tuh. Saya misalnya lagi mengagendakan untuk ke satu tempat, misalnya itu harus nunggu bulan depan tuh. Karena sudah jadwalnya antrian panjang, sudah padat. Nah, sekarang yang dikatakan bahwa Anies nggak akan dapat partai itu. Jadi dikembangkan lagi nggak dapat partai. Itu akan dijawab sebentar lagi deklarasi. Ya, dan itu nanti kecewa lagi. Jadi Anies ini hobi bikin kecewa. Nah, hobinya itu adalah membuat kecewa orang-orang yang skeptis, pesimis, orang-orang yang pesimis, sama itu tidak suka sama dia dan anti dia. Dia bikin kecewa. Dan saya yakin sekali dengan masuknya nanti 2 partai lagi, bahkan 3 saya dengar nih. Saya tidak usah sebut partainya, dan ini sahih partai ini. Nanti ada satu lagi partai besar, dari yang ini partai kecil nih. Yang satu ini saya sebut aja, ini partai yang tidak ada dalam parliamentary threshold, dan satu lagi ada partai besar itu nanti yang akan masuk juga tuh. Jadi itulah yang membuat kenapa serangan terhadap Anies ini masif, Bos.
Kok coba bayangkan tuh Bawaslu di demo. Makin cemas. Bawaslu di demo melanggar etik macam segala macam. Ini kan maksudnya gini kan, kocaknya gini Bawaslu kita ini. Udah kayak dewan etik dia itu. Maksudnya mengkonstruksi sesuatu itu bukan berdasarkan undang-undang dan aturan, bahwa ada aturan yang dilanggar macam-macam gitu. Dia pendekatan etik. Dan saya berani pastikan bahwa itu adalah sponsor. Jadi kan orang ini kan duduk di situ kan didukung oleh partai-partai politik nih. Kan orang di KPU itu, di KPU dan Bawaslu itu kan Komisi 2, Bos. Ya. Di Komisi 2. Karena itu mereka ini pendekatannya ke partai-partai. Ke partai-partai itu. Jadi kalau udah, makanya orang di Bawaslu itu rata-rata orang yang punya akses dengan partai-partai itu. Jadi waktu dia ngomong enggak kurang etis itu dalam besar sekali kemungkinan itu, besar sekali entah ditekan atau dia sedang memberikan hadiah lah. Entertain buat pendukungnya itu, entertain buat pendukungnya. Bang Uco, terima kasih. Kita sudah 1 jam lebih, tapi ngobrol dengan Bang Uco ini memang asik. Jadi penonton saya tuh senang. Kapan undang Bang Ucok lagi? Kapan undang Bang Ucok lagi? Gitu ya. Di channel saya obrolan kenapa Anies dibully bersama Uco itu top 1. Jadi YouTube kemarin kirim surat. Penonton tertinggi video Anda adalah kenapa Anies dibully bersama Andi Sinulinga. Penontonnya 165.000. Top ya kan? Keren. Dolar saya tuh makanya. Tapi gratis ke dia ya kan. Demikian kawan baik obrolan dengan Bang Andi Uco Sinulinga, sahabat kawan baik Nur Islam Channel yang sudah beberapa kali kita ngobrol, membongkar dalam tanda petik borok lembaga survei, kemudian membaca survei sampai kemudian ternyata Anies nggak kehilangan panggung. Terima kasih Bang Ucok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen obrolan ini bersama Andi Ucok Sinulinga. Terima kasih.